Ukir sejarah bareng Marc Marquez, Alex Semringah meski hanya runner-up di MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung luar biasa bagi dua bersaudara asal Spanyol, Marc Marquez dan Alex Marquez. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern MotoGP, dua kakak beradik berhasil menguasai klasemen akhir secara bersamaan. Marc keluar sebagai juara dunia, sementara Alex menutup musim sebagai runner-up. Sebuah pencapaian emosional, bukan hanya untuk keluarga Marquez, tetapi juga untuk dunia MotoGP yang jarang menyaksikan dominasi darah dan gen yang sama di lintasan. Meski hanya berada di posisi kedua, Alex Marquez tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia tersenyum lepas di Parc Ferme setelah balapan penutup di Valencia, seolah tak peduli dengan siapa yang berdiri di podium tertinggi. "Saya bahagia. Mungkin saya tidak juara, tapi saya mencapai sesuatu yang jauh lebih berharga, berbagi sejarah bersama kakak saya," ujar Alex dengan nada tulus. Dari bayang-bayang ke panggung besar. Kisah Alex musim ini ibarat film yang menggambarkan perjuangan dari bayangan menuju sorotan utama. Selama bertahun-tahun, ia kerap disebut sebagai adik Marc Marquez, bukan sebagai pembalap hebat dengan identitasnya sendiri. Namun 2025 menjadi titik balik besar. Sejak awal musim, Alex tampil konsisten bersama Gresini Racing, mencetak podium di Lusail, Mugello, dan Assen. Perlahan tapi pasti, ia menunjukkan bahwa kecepatan dan ketenangan balapnya tak lagi bisa diremehkan. Sementara Marc, dengan pengalaman dan insting yang tak tertandingi, tetap menjadi standar tertinggi bagi semua pembalap. Namun uniknya, rival terdekatnya di musim ini justru adalah adiknya sendiri. Pertarungan keduanya di seri Misano menjadi simbol dari kedewasaan dua Marquez, keras di lintasan, tapi saling menghormati di luar trek. Tidak mudah bersaing dengan seseorang yang kamu cintai, tapi di saat bersamaan kamu ingin mengalahkannya, ungkap Alex dalam wawancara pasca race. "Marc memberi saya motivasi tanpa henti. Saya ingin berada di levelnya, dan tahun ini saya akhirnya bisa mendekatinya." Momen yang tak terlupakan. Podium ganda Marquez bersaudara di MotoGP Valencia 2025 menjadi klimaks emosional musim ini. Di depan ribuan penonton yang berdiri memberi tepuk tangan panjang, dua bersaudara itu berpelukan di garis finish. Bendera Spanyol berkibar, namun yang lebih terasa adalah simbol kemenangan keluarga, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan trofi atau poin kejuaraan. Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali, pun mengakui kebanggaannya terhadap sang adik. "Saya lebih bahagia melihat Alex di podium bersamaku daripada sekadar menang sendiri," ujarnya. "Kami melewati tahun-tahun berat bersama, dan kini kami menikmati buahnya. Masa depan yang cerah." Hasil ini menandai babak baru dalam karir Alex Marquez. Dari pembalap yang dulu sempat diragukan, kini ia menjadi penantang serius gelar dunia. Mentalitasnya yang matang dan gaya balapnya yang lebih agresif tapi terukur membuatnya menjadi ancaman bagi siapapun di grid 2026 nanti. "Runner-up bukan akhir, tapi awal. Saya sudah mencium aroma kemenangan dunia," kata Alex dengan nada percaya diri. Sementara itu, bagi dunia MotoGP, kisah Marquez bersaudara menjadi bukti bahwa darah juara memang bisa diwariskan. Tapi pencapaian sejati hanya datang dari kerja keras, kesabaran, dan cinta terhadap kecepatan. Marc Marquez bak jadi korban fitnah 10 tahun melalui ucapan Marco Melandri, Valentino Rossi tersangka di Sepang Clash. Nama Marc Marquez kembali menghiasi headline dunia MotoGP setelah ucapan Marco Melandri mengguncang jagat balap. Mantan pembalap Italia itu menilai Marquez telah menjadi korban fitnah selama 10 tahun. Menyusul insiden legendaris Sepang Clash 2015 yang melibatkan dirinya dengan Valentino Rossi. Bagi penggemar MotoGP, insiden Sepang bukan sekadar senggolan biasa. Itu adalah momen yang mengubah arah sejarah. Rossi kehilangan posisi start di Valencia, Marquez dituduh menghalangi perebutan gelar, dan hubungan keduanya retak total. Namun, 10 tahun berselang, Melandri memutar balik narasi itu. Ia menegaskan bahwa publik terlalu lama menelan versi cerita yang salah. Rossi memperlambat motor 2 atau 3 kali sambil menoleh ke Marquez. Dalam karirnya, Marquez tidak pernah melakukan hal seperti itu lebih dulu, ujar Melandri. Pernyataan ini menohok karena datang dari sesama pembalap Italia. Melandri mengaku melihat bukti bahwa Rossilah yang justru memancing emosi dan mempermainkan ritme balapan. Dalam pandangannya, Marquez hanya merespons tekanan yang datang dari sang legenda Yamaha. Selama 1 dekade terakhir, Marquez memang hidup dengan stigma pembalap arogan, pengganggu Rossi, dan biang kekacauan di lintasan. Melandri menyebut itu sebagai fitnah panjang yang dibentuk oleh persepsi dan fanatisme.
Publik, katanya, terlena oleh aura besar Rossi dan tidak sempat melihat ulang video dengan kepala dingin. Selama 10 tahun, kita menjadikan Marquez sebagai penjahat. Kini waktunya MotoGP mengembalikan rasa hormat padanya, lanjut Melandri. Komentar itu sontak memicu diskusi hangat di paddock. Banyak analis yang menilai pernyataan Melandri adalah bentuk keberanian untuk membuka luka lama. Namun bagi sebagian fans Rossi, ini dianggap sebagai usaha mencuci ulang sejarah. Melandri menegaskan bahwa drama Sepang tidak berdiri sendiri. Ketegangan antara Rossi dan Marquez sudah mulai terasa sejak beberapa seri sebelumnya, terutama ketika Marquez menolak tunduk pada permainan psikologis Rossi di lintasan. Bentrokan di Malaysia hanyalah puncak dari perang dingin yang tak bisa dihindari. Kini, setelah 1 dekade, banyak pihak mulai meninjau ulang, apakah Marquez benar-benar pantas disalahkan? Dengan reputasi yang kembali membaik di MotoGP 2025, pembalap Spanyol itu seolah mendapat momentum untuk menutup luka lama. Kisah ini menunjukkan bahwa di dunia balap, kebenaran tidak selalu berada di garis finish pertama. Ada narasi, persepsi, dan politik di balik setiap tikungan. Dan jika Melandri benar, maka selama 10 tahun terakhir publik telah menilai salah satu pembalap terbesar MotoGP dengan kacamata yang kabur. Sepang Clash kini bukan sekadar sejarah, melainkan cermin, bahwa setiap legenda pun bisa salah, dan setiap villain mungkin hanyalah korban dari cerita yang belum selesai. Sementara, daya hancur Marc Marquez untuk MotoGP 2025 diungkit pengamat saat semua rival tak berkutik. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, mengungkapkan bahwa Marc Marquez telah menunjukkan daya hancur luar biasa di musim 2025. Bukan hanya karena kemenangan demi kemenangan yang ia raih, tetapi karena bagaimana ia membuat seluruh rivalnya tampak tak berdaya di lintasan. Menurut Pernat, Marquez tampil dengan versi terbaiknya sejak masa kejayaan di Honda. Kombinasi motor kompetitif, pengalaman matang, dan mental juara membuatnya nyaris tak tersentuh. Semua rival tak berkutik, tegas Pernat, menggambarkan betapa besar jarak performa antara Marquez dan pesaing utamanya. Rival-rival seperti Pecco Bagnaia hingga Pedro Acosta disebut sudah berusaha keras menyaingi sang 8 kali juara dunia, namun kecepatan dan konsistensi Marquez sulit ditandingi. Ia tak hanya mendominasi di trek lurus, tetapi juga memenangkan pertarungan mental di setiap tikungan. Pernat menilai, efek dominasi Marquez terasa hingga ke strategi tim-tim lain yang kini harus menyesuaikan diri. Jika kamu tidak seperti Marquez, maka kamu kalah, ujarnya. Musim 2025 pun tampak menjadi panggung pembuktian bahwa Marc Marquez belum habis. Ia kembali menjadi patokan, dan semua rival hanya bisa menonton dari belakang. Nicolo Bulega sukses jalani tes MotoGP bareng Ducati, mantap gantikan Marc Marquez di sisa musim? Nicolo Bulega menjalani tes perdana bersama Ducati Corse di sirkuit Jerez, Spanyol, Kamis, 30 Oktober 2025, sebagai bagian dari persiapan untuk menggantikan Marc Marquez yang absen hingga akhir musim akibat cedera. Tes ini digelar setelah Marquez mengalami cedera bahu kanan serius akibat tabrakan di Mandalika, sehingga tim menyarankan ia mundur dari sisa musim. Bulega, yang dikenal sebagai runner-up kejuaraan dunia World SBK, sudah memperpanjang kontraknya dengan Ducati hingga musim 2026 dan kini dipercaya sebagai test rider MotoGP pabrikan. Di Jerez, ia mencatat sekitar 35 lap dan dikabarkan mencatat waktu bagus, meskipun tak ada pernyataan resmi mengenai hasil waktu tes. Meski demikian, keputusan resmi apakah Bulega akan tampil di 2 seri terakhir musim ini, Portugal dan Valencia, belum diumumkan oleh Ducati. Bagi Bulega, ini adalah peluang besar untuk membuktikan dirinya di kelas tertinggi MotoGP, sekaligus menjadi pengganti sementara sang juara dunia yang tengah cedera. Di tengah gemuruh persaingan musim 2025 di kelas Premier, satu headline mencuat dan menarik perhatian. Marc Marquez masih dijidat bos Honda, sebuah metafora yang menggambarkan bagaimana nama dan statusnya tetap menjadi beban sekaligus sorotan bagi pabrikan yang semula membesarkannya. Artikel di Bola Sport mengangkat bahwa pabrikan seperti Honda mengalami kesulitan besar dalam mendatangkan pembalap top lewat bursa transfer. Dan di tengah kesulitan itu, figur Marquez tetap menjadi bayang-bayang besar. Sosok yang tak pernah jauh dari pusat. Marc Marquez bukan pembalap biasa. Dengan 8 gelar juara dunia dan karir yang panjang di lintasan, ia telah menjadi ikon MotoGP modern. Namun ketika ia memutuskan pindah dari Honda ke pabrikan lain, dinamika balik terjadi. Honda yang dulu mengandalkan nama besarnya kini tampak kehilangan pijakan, bahkan ketika nama Marquez masih terus mencengkeram. Menurut artikel, bos Honda merasa tertekan ketika melihat bahwa mereka tidak mampu mendatangkan pembalap hebat baru yang bisa menggantikan atau melengkapi posisi elit pabrikan,
dan dalam kondisi itu, Marquez tetap dijidat, artinya tetap menjadi tekanan mental dan simbol yang sulit dilenyapkan. Bursa transfer, krisis dan bayang-bayang. Bursa transfer MotoGP sebenarnya adalah medan perang strategi. Pabrikan besar berlomba mendapatkan kontrak pembalap top, membuat paket teknis dan finansial untuk musim depan, dan memastikan posisi mereka di papan atas. Namun Honda tampak menghadapi dua masalah besar. Tidak mampu menarik atau mempertahankan pembalap top yang benar-benar keluar dari garis dalam persaingan. Masih dirundung bayang-bayang Marc Gutierrez, yaitu bahwa siapapun yang datang ke Honda akan dibanding-bandingkan dengan era Marquez, dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Dalam artian lain, meskipun Marquez sudah tak lagi di barisan utama Honda, pabrikan tersebut masih dibayangi warisannya, dan hal ini membuat proyek pembalap baru menjadi lebih rumit secara psikologis maupun teknis. Pembalap baru yang datang bukan hanya harus membuktikan kecepatan mereka, tetapi juga harus menghapus bayang-bayang Marquez, tugas berat untuk pembalap muda sekalipun. Tekanan yang ini lebih dari sekadar motor. Artikel Bola Sport menekankan bahwa masalah Honda tidak hanya soal motor atau driver semata, melainkan soal identitas dan persepsi. Honda pernah memiliki Marquez yang mendominasi lintasan. Kini, ketika Marquez pergi, Honda harus menemukan identitas baru. Tapi bayangan Marquez tetap ada. Pembalap baru harus berada di level yang sama atau bahkan lebih. Dan itu membuat bos pabrikan minder, dalam artian bahwa mereka merasa belum mampu menghadirkan nama besar berikutnya dengan cepat. Satu sumber menyatakan bahwa dalam rapat internal transfer, kita butuh pembalap yang sehebat Marquez atau setidaknya bisa membawa aura serupa. Tapi siapa yang bisa? Komentar yang mencerminkan tekanan besar yang sedang dihadapi Honda. Implikasi ke musim 2025. Krisis transfer di Honda dan bayang-bayang Marquez berdampak nyata pada musim 2025. Honda yang sebelumnya kuat kini kesulitan bersaing secara konsisten di level teratas. Sementara itu Marquez, yang kini membela pabrikan lain, berhasil mendominasi dan menaikkan standar lagi. Dengan kata lain, Honda bukan hanya kehilangan pembalap hebat secara faktual, tetapi juga kalah dalam narasi persaingan. Dan dalam narasi ini, Marquez tetap menjadi tokoh utama, meskipun pada pabrikan rival. Apa yang bisa dilakukan Honda?